Jasad seorang wanita ditemukan di pinggir jalan dalam kondisi yang mengenaskan. Tubuhnya penuh luka menunjukkan penderitaan yang dia alami sebelum meregang nyawa. Pelaku adalah sepasang kekasih yang bekerja sama untuk menghabisi nyawa perempuan tersebut. Aksi itu mereka lakukan karena adanya kecemburuan dan dendam yang sudah lama tersimpan. Ini adalah kasus yang berawal dari cinta segitiga. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Seorang supir mobil derek yang sedang berpatroli jalan tol merasa aneh ketika melihat ada sebuah benda seukuran tubuh manusia yang tergeletak di pinggir jalan tol. Awalnya dia mengira itu adalah sebuah boneka yang dibuang sembarangan. Tapi dia tetap memutuskan untuk memeriksa benda tersebut. Semakin dia mendekati benda tersebut, dia mencium ada bau busuk yang semakin menyengat. Dan dia sangat kaget ketika melihat apa benda itu sebenarnya. Benda yang dia kira boneka ternyata benar-benar jasad manusia, yaitu seorang perempuan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wajahnya sudah menghitam, tubuhnya membengkak, lidahnya menjulur, dan matanya hampir keluar. Selain itu, terdapat banyak sel lalat yang mengerubungi jasad tersebut. Ini menunjukkan kalau jasad sudah mengalami pembusukan. Supir itu kemudian melapor kepada pihak yang berwenang yang dengan cepat menanggapi laporan tersebut. Pihak yang berwenang datang ke lokasi dan kemudian mengevakuasi jasad perempuan itu ke bagian forensik rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan mayat mulai mengalami pembusukan, warna kulit kehijauan dan tubuhnya membengkak. Ada tanda lemas akibat kekurangan oksigen berupa jaringan di bawah kuku yang berwarna kebiruan. Selain itu ditemukan ada beberapa lecet pada tangan dan kaki yang berbentuk garis. Ada juga lecet tekan pada bagian dagu membentuk garis yang melengkung. Dalam rongga mulut mereka menemukan adanya gumpalan-gumpalan kertas. Dan ini adalah penyebab korban meregang nyawa, yaitu adanya sumbatan pada bagian mulut hingga tenggorokan korban. Keadaan ini disebut juga dengan gagging, yaitu sumbatan jalan napas akibat benda asing yang masuk ke dalam mulut. Keadaan ini menyebabkan penyumbatan jalan napas di tenggorokan. Selain itu dapat menyebabkan terjadinya refleks laryngospasme atau iritasi di bagian tenggorokan. Mengakibatkan saluran napas penutup sehingga korban kehabisan napas. Tekanan yang terlalu kuat pada lidah menyebabkan lidah sampai terdorong ke belakang dan juga menyumbat jalan napas. Ketika oksigen tidak dapat masuk, tubuh mengalami hipoksia, menyebabkan kerusakan otak dalam beberapa menit. Diikuti gagal jantung dan akhirnya korban pun meregang nyawa. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap zat-zat berbahaya didapatkan negatif. Juga tidak ada tanda-tanda perlakuan tidak senonoh pada tubuh korban. Hasil tes kehamilan pada urin didapatkan negatif. Ciri-ciri korban ini mirip dengan ciri-ciri perempuan yang dilaporkan hilang oleh orang tuanya beberapa hari yang lalu. Selain itu, ketika sidik jari korban dicek ternyata cocok dengan identitas perempuan yang dilaporkan hilang tersebut. Pihak yang berwenang langsung menghubungi pembuat laporan orang hilang tadi yang merupakan pasangan suami istri berusia 40 tahunan. Ketika itu mereka melaporkan kalau anak perempuan mereka yang kita sebut saja namanya Ina sudah 2 hari tidak pulang ke rumahnya. Awalnya Ina izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke tempat lesnya. Tapi setelah itu Ina tidak pernah pulang. Saat dihubungi pun handphonenya tidak aktif. Orang tua Ina juga sempat bertanya ke beberapa teman-teman lesnya Ina. Tapi mereka semua tidak ada yang tahu Ina pergi kemana. Akhirnya orang tua Ina memutuskan melapor pada pihak yang berwenang soal hilangnya anak mereka. Dan seperti yang sudah kita tahu, pihak yang berwenang telah mengevakuasi jasad seorang perempuan muda yang ternyata sidik jarinya cocok dengan sidik jari Ina. Selain itu, ciri-ciri fisiknya juga sama. Jasad diperkirakan berusia 20-an seperti usianya Ina.
juga rambutnya ikal dan adanya tai lalat di sekitar pelipis korban. Pihak yang berwenang kemudian meminta kedua orang tua Ina datang ke rumah sakit, tepatnya ke kamar jenazah, untuk melakukan proses identifikasi. Ketika sampai di rumah sakit, mereka datang ke kamar jenazah, kedua orang tua Ina merasa sangat cemas. Mereka sangat berharap, berdoa berkali-kali dalam hati kalau jasad ditemukan itu bukan anak mereka. Dan mungkin aja ada harapan kalau anak mereka itu masih hidup di luar sana. Tapi teman-teman, harapan tinggal harapan. Jasad itu memang benar-benar Ina, anak sepasang suami istri tersebut. Karena ibu Ina nggak kuat, ayah Ina yang memutuskan untuk masuk kamar jenazah. Ketika dia melihat jasad tersebut, dia sempat tidak mengenali kondisi anaknya. Karena saat itu kondisi jasad Ina memang betul-betul sudah tidak bisa dikenali secara visual. Wajahnya sudah menghitam, lidah terjulur keluar, dan matanya itu hampir keluar dari rongganya. Ayah Ina baru mengenali anaknya ketika ditunjukkan ciri-ciri khusus anaknya, yaitu adanya beberapa tanda lahir. Selain itu, pihak yang berwenang menjelaskan kalau sidik jari korban cocok dengan data KTP elektronik milik Ina. Dan saat itu hati orang tua Ina benar-benar hancur. Dalam ketidakberdayaan berkali-kali mereka berkata, kenapa harus seperti ini? Kenapa harus anak kami yang mengalami hal mengerikan seperti ini? Pihak yang berwenang kemudian langsung mengajakkan penyelidikan. Dan dengan cepat mereka bisa menangkap pelaku. Bagaimana pihak yang berwenang bisa menangkap pelaku dengan cepat? Dan di mana mereka mendapatkan para pelaku? Pihak berwenang memulai penyelidikan dari menanyai teman-teman terdekat Ina. Salah satunya adalah seorang perempuan, kita sebut saja namanya Dini. Dini ini adalah teman satu tempat lesnya Ina. Dini mengatakan sebelum Ina menghilang, dia sempat menghubungi Ina. Ina mengatakan saat itu dia sedang bertemu dengan mantan pacarnya, kita sebut saja namanya Rehan. Dini sempat bertanya, buat apa sih Ina ketemu dengan Rehan? Karena Dini tahu nih riwayat hubungan antara Rehan dan Ina, di mana mereka berdua sudah putus. Tapi setelah itu Ina tidak bisa dihubungi lagi. Pihak yang berwenang kemudian mencoba menghubungi Rehan. Dan kebetulan saat itu Rehan sedang berkunjung ke rumah Ina untuk mengucapkan bela sungkawa pada kedua orang tuanya Ina. Pihak yang berwenang melihat hal ini sebagai kesempatan untuk minta keterangan pada Rehan. Ketika itu pihak yang berwenang langsung memberikan beberapa pertanyaan pada Rehan. Dan saat itulah mereka menyadari ada yang aneh. Rehan kelihatan gugup dan selalu menghindari kepandangan pihak yang berwenang. Seakan-akan ada sesuatu yang dia sembunyikan. Mereka juga melihat di tangan Rehan itu ada luka yang terlihat mencurigakan. Pihak yang berwenang menanyai soal luka tersebut, tapi Rehan menolak untuk menjawab. Akhirnya setelah didesak, Rehan pun gak kuat, dia mengakui semua perbuatannya. Kalau memang Rehanlah yang sudah menghilangkan nyawa Ina. Dan masalahnya Rehan juga mengaku kalau dia tidak melakukan tindakan keji itu seorang diri. Tapi dia melakukannya bersama pacar barunya, kita sebut saja namanya Wulan. Pihak yang berwenang kemudian membawa Rehan ke kantor untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Di kantor, pihak yang berwenang pun minta Rehan untuk menjelaskan secara lengkap bagaimana Rehan sudah menghilangkan nyawa Ina. Dan ini adalah pengakuannya. Aksi kejam Rehan ini bermula dari kisah cinta segitiga yang rumit. Jadi memang Rehan pernah pacaran dengan Ina. Tapi hubungan mereka berdua kandas karena Ina minta putus. Saat itu Ina merasa nggak cocok dengan Rehan dan akhirnya memutuskan untuk tidak lagi pacaran dengan Rehan. Masalahnya Rehan ini masih menyimpan rasa sayang pada Ina. Jadi di beberapa kesempatan Rehan masih terus menghubungi Ina. Rehan juga minta untuk bisa balik lagi pacaran dengan Ina, tapi Ina menolak. Sampai akhirnya Rehan pun pacaran dengan seorang gadis baru, kita sebut saja namanya Wulan. Selama pacaran beberapa kali Wulan pernah mergoki Rehan mengirim pesan pada Ina. Tapi Rehan selalu berhasil meyakinkan Wulan kalau di antara Rehan sama Ina udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Mereka hanya berteman, mencoba ya saling menjaga persahabatan aja. Alasan Rehan ini macam-macam. Kadang-kadang dia bilang dia hanya ingin melihat tugas-tugas karena kebetulan Rehan sama Ina ini satu kampus. Tapi lama-kelamaan kesabaran Wulan habis, dia nggak lagi percaya dengan kata-katanya Rehan. Alasan Rehannya terlalu mengada-ngada. Terjadilah pertengkaran hebat antara Wulan dan Rehan. Dan entah apa yang ada dalam pikiran Rehan saat itu, tiba-tiba aja Rehan menawarkan solusi yang cukup aneh. Rehan bilang,
Kalau gitu kita bawa aja Ina secara paksa, kita minta penjelasan supaya kita nggak berantem terus. Sebenarnya Rehan memberi usul itu bukan gara-gara mau menyelamatkan hubungannya dengan Wulan, tapi Rehan sudah mendam rasa kesal pada Ina. Karena beberapa bulan itu pesannya nggak ada yang pernah dibalas. Dan bahkan saking kesalnya beberapa kali Rehan itu pernah mengirim pesan yang bernada nggak senonoh, bahkan kasar pada Ina. Dia menuduh Ina wanita nakal lah, jahat lah, dan masih banyak lagi. Ya jelas Ina malah semakin menghindari Rehan. Tapi anehnya mendengar saran Rehan, Wulan setuju. Oke, kita bawa aja si Ina secara paksa bertemu kita berdua. Wulan setuju karena dia merasa Ina ini adalah pengganggu hubungannya dengan Rehan dan Ina harus dihukum. Bersama-sama mereka merancang rencana yang awalnya itu sebatas menyadarkan Ina supaya nggak lagi mengganggu hubungan ini. Agak aneh ya, padahal kan yang terus menghubungi Ina adalah Rehan. Jadi suatu sore Wulan menghubungi Ina karena dia tahu misalkan Rehan yang menghubungi Ina nggak akan menanggapi. Karena kebetulan Wulan sama Ina dulunya satu sekolah. Meskipun mereka berdua nggak terlalu dekat. Saat itu Wulan beralasan kalau dia tuh ingin bergabung ke tempat les bahasa yang sama dengan Ina. Pada akhirnya mereka ketemu di sebuah stasiun kereta. Ketika mereka bertemu, Wulan kemudian mengajak Ina ke mobilnya yang terparkir depan stasiun. Tanpa curiga, Ina pun mengikuti Wulan. Dan ternyata dalam mobil itu sudah ada Rehan. Ina awalnya terkejut ketika melihat Rehan ada di sana. Ina udah mulai curiga dan mengatakan kalau dia ingin pergi sendiri aja ke tempat lesnya. Tapi Wulan meyakinkan Ina kalau Rehan hanya ingin mengantar mereka berdua. Ina pun akhirnya masuk ke dalam mobil tersebut setelah berhasil diyakinkan oleh Wulan. Masalahnya begitu Ina masuk, disitulah suasana berubah dengan drastis. Tiba-tiba aja Rehan dan Wulan bertengkar hebat. Udah pasti Ina merasa canggung dan gak nyaman melihat hal tersebut. Apalagi dia menganggap ini bukan lagi masalahnya. Rehan dan dia kan sudah putus. Rehan pacarnya Wulan, Ina nggak mau ikut campur. Ina minta diturunkan di mana aja, dia bilang udahlah, aku nanti ke kendaraan umum aja ke tempat lesku. Akhirnya Rehan sempat menghentikan mobilnya dan persilakan Ina untuk turun. Tapi masalah belum selesai sampai di sana. Ketika Ina keluar, ternyata Wulan mengikutinya sambil menangis. Wulan mohon sama Ina untuk menengahi pertengkaran antara dia dan Rehan. Sebenarnya Ina nggak mau ikut campur teman-teman. Tapi saat itu melihat Wulan menangis, dia nggak tega. Ya mungkin sebagai perempuan dia ingin membela harga diri perempuan lain. Apalagi selama mereka bertengkar beberapa kali, Rehan itu mengatakan kata-kata kasar pada Wulan. Karena kasihan, Ina pun kembali masuk ke dalam mobil bersama Wulan. Rencananya dia ingin menengahi pertengkaran antara Rehan dan Wulan. Tapi yang terjadi benar-benar di luar dugaannya. Ketika Ina masuk ke dalam mobil, pintu ditutup, Ina merasakan rasa nyeri luar biasa di bagian perutnya. Dan ternyata Rehan menyetrum Ina dengan alat setrum kejut yang sudah dia siapkan sebelumnya. Dan ini efeknya gak main-main teman-teman. Arus listrik dari alat setrum kejut menyebabkan kontraksi otot atau ketegangan otot yang tidak terkendali, sehingga korban tuh kehilangan kendali atas pergerakan tubuhnya. Selain itu, sengatan listrik menyebabkan rasa sakit hebat di lokasi setruman. Rasanya itu seperti terbakar. Beberapa orang bisa mengalami kebingungan, pusing, atau kehilangan keseimbangan setelah tersengat. Efek rangsangan listrik ini juga dapat meningkatkan denyut jantung, terutama pada orang-orang yang punya masalah jantung. Sengatan listrik juga bisa menyebabkan pelepasan hormon stres seperti adrenalin, yang meningkatkan tensi dan juga respon tubuh terhadap bahaya. Kalau paparan ini terjadi dalam jangka waktu lama, bisa terjadi luka bakar atau lepuhan di sekitar kulit yang tersengat. Dalam kasus yang sangat jarang, arus listrik dapat menyebabkan kerusakan saraf secara permanen. Orang dengan adanya kondisi jantung tertentu, misalkan aritmia atau gangguan irama jantung, itu juga beresiko mengalami gangguan irama jantung yang berbahaya, walaupun resikonya cukup kecil. Dan saat itu ketika merasakan sengatan dalam tubuhnya, Ina sudah teriak-teriak minta tolong, tapi semakin lama tubuhnya semakin lemah karena arus listrik tadi. Ina pun akhirnya jatuh ke lantai mobil. Ketika Ina terjatuh, saat itulah Rehan dan Wulan melancarkan aksi kejam mereka. Wulan menjambak rambut Ina dan nariknya ke belakang hingga wajahnya Ina ini terdongak. Dan saat itu Rehan dengan emosinya menghantam wajah Ina beberapa kali.
Ina berusaha melawan tapi tubuhnya masih lemah karena sengatan tadi. Ina hanya bisa teriak-teriak minta tolong sambil mencoba menendang-nendang pintu mobil. Rehan yang panik bertambah kesal akhirnya kembali menghantam wajahnya Ina dengan sangat kuat. Bahkan tangannya Rehan terluka akibat terlalu keras menghantam wajah Ina. Dan inilah luka yang tadi dilihat oleh pihak yang berwenang. Dan setelah itu melihat Ina perlawanan semakin lemah, Ina semakin gak melawan, Rehan kembali fokus menyetir. Dia ingin bawa Ina ke suatu tempat. Saat di perjalanan, Wulan berkali-kali memukuli Ina dengan emosi. Ina sempat bertanya, "Kenapa kalian melakukan ini? Salah saya apa?" Dan Wulan menjawab, "Kamu tuh sudah merusak hubungan saya sama Rehan." Dalam keadaan takut dan panik, Ina terpaksa minta maaf pada Wulan dan Rehan. Walaupun Ina tahu sebenarnya dia nggak punya salah sama sekali. Kan selama ini Rehan yang masih terus menghubunginya. Tapi teman-teman, penderitaan Ina tidak berhenti sampai di sana. Wulan menyuruh Ina untuk membuka pakaiannya, tujuannya supaya Ina nggak berani kabur dari mobil. Ina akhirnya menuruti perintah Wulan, dia buka kaosnya. Dan dia berkata, "Saya mohon jangan sakiti saya dalam keadaan hamil." Dan pengakuan Ina ini membuat Rehan sama Wulan terkejut. Rehan nanya, "Itu anak siapa?" Dengan terbata-bata Ina menjawab, "Ini anak teman kampus saya. Jadi tolong kasihani anak dalam kandungan saya kalau kalian gak bisa ngasihani saya." Wulan bertanya lagi sama Ina, "Teman kampusmu itu maksudnya pacar kamu?" Dengan gugup Ina menjawab, "Kami gak pacaran, saya yang ingin punya anak dari dia." Teman-teman, jawaban Ina saat itu memang kedengaran aneh. Ditambah lagi, tadi pada saat dia periksa, jasad Ina tuh sama sekali gak menunjukkan tanda-tanda kehamilan. Saat itu ternyata Ina berbohong pada Wulan dan Rehan. Ina berharap saat itu Rehan dan Wulan mau melepaskannya. Mungkin kalau Wulan menganggap Ina hamil, Wulan gak lagi menganggap Ina sebagai saingan. Selain itu Ina berharap Rehan merasa muak pada Ina dan memilih untuk melepaskan Ina. Tapi bukannya iba, Wulan malah bertambah kesal pada Ina. Dia menyumpal mulut Ina dengan tisu yang disobek kecil-kecil. Dan belum puas juga, Wulan menjejalkan koran yang sudah dia bentuk menjadi bola ke dalam mulutnya Ina. Setelah itu Wulan dan Rehan terus melakukan kekerasan berulang pada Ina di dalam mobil yang melaju tanpa arah. Sampai puncaknya Rehan memberhentikan mobil di satu jalan yang sepi. Di sana Rehan menghadap kursi belakang dan mengikat tangan Ina dengan ikat pinggangnya. Setelah tangan Ina terikat, Rehan menekan leher Ina sekuat tenaga. Melihat Rehan, Wulan juga gak mau ketinggalan. Dia ambil tas milik Ina dan melilitkan talinya ke lehernya Ina. Saat itu Ina sudah gak lagi bisa minta tolong karena selain mulutnya tersumpal tisu sama koran tadi, Ina sudah kehabisan napas. Melihat keadaan Ina, Rehan sama sekali gak ngerasa kasihan. Dia hantam wajah Ina berkali-kali. Dan bukan cuma itu, Rehan malah kembali menyetrup Ina dengan alat kejut listrik yang dia bawa. Sekali ini di bagian lututnya Ina dan juga di bagian beberapa tangannya. Sampai akhirnya Ina pun berhenti bergerak. Saat itulah baru Wulan panik. Dia bilang ke Rehan, "Rehan, dia sudah gak bernapas, sepertinya dia sudah meninggal dunia." Rehan awalnya gak percaya, dia mengira mungkin Ina pura-pura pingsan. Dia mencoba membangunkan Ina dengan cara yang cukup aneh. Rehan menghantam kepala Ina berkali-kali menggunakan sepatu. Dan tentu aja saat itu Ina sudah tidak merespon. Ketika menyadari kalau Ina benar-benar sudah tidak bernyawa, kepanikan mulai menyergap Rehan dan Wulan. Karena mereka tuh gak pernah benar-benar berencana untuk menghilangkan nyawanya Ina. Tapi mereka berdua sudah melangkah terlalu jauh. Mereka harus segera menyingkirkan jasad Ina sebelum ada yang mengetahui perbuatan kejam mereka. Dalam perjalanan mencari tempat membuang jasad, mobil mereka sempat mogok. Rehan sempat menelpon salah seorang temannya untuk datang menolong. Ketika temannya datang, dia perbaiki mobil itu, dia nggak menyadari bahwa ada jasad Ina dalam mobil itu. Setelah mobil kembali menyala, Rehan pun tancap gas dan melanjutkan perjalanan. Akhirnya Rehan dan Wulan memutuskan untuk membuang jasad Ina di pinggir tol. Mereka berharap jasad itu tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Tapi mereka salah. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, jasad Ina akhirnya ditemukan oleh seorang petugas mobil derek yang sedang patroli. Setelah mendengar penjelasan lengkap Rehan, pihak yang berwenang langsung bergerak untuk menangkap Wulan. Dan lagi-lagi pihak yang berwenang menemukan Wulan di rumah Ina
saat Wulan sedang melayat Ina. Dan ketika dihampiri oleh pihak yang berwenang, Wulan langsung mengaku. Tapi berbeda dengan Raihan yang kelihatan menyesal, saat itu Wulan menjelaskan kejadiannya sambil tersenyum-senyum, seakan-akan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Hal itu sempat membuat pihak yang berwenang curiga kalau memang ada faktor lain selain kecemburuan yang membuat Wulan melakukan hal kejam pada Ina. Atau mungkin kecemburuan yang dialami oleh Wulan benar-benar sudah membutakan matanya. Setelah Raihan dan Wulan berhasil ditangkap, mereka menjalani proses hukum yang cukup panjang. Tapi salah satu yang paling menjadi sorotan dalam persidangan mereka adalah respon orang tua Ina ketika bertemu dengan Raihan dan Wulan. Teman-teman, kasus ini banyak menyita perhatian publik. Banyak yang marah dan mengutuk tindakan keji pelaku. Hampir semua orang yang mendengar perbuatan keji yang dilakukan oleh Raihan dan Wulan berharap mereka berdua dihukum seberat-beratnya. Dan bahkan gak sedikit yang merasa saking marahnya mereka tuh ingin menghakimi para pelaku. Tapi yang gak disangka-sangka orang tua Ina malah memaafkan para pelaku. Ketika mereka dipertemukan dengan para pelaku, Ibu Ina berkata, "Saya sudah maafkan kalian semua bahkan sebelum kita ketemu. Saya tetap menganggap Raihan anak saya seperti waktu dia dan Ina berpacaran dulu. Kami telah mengampuni kalian." Meskipun demikian, orang tua Ina berharap proses hukum tetap ditegakkan. Ibu Ina berkata, "Saya percaya setelah proses hukum dilaksanakan, mereka berdua akan menjadi anak-anak yang baik." Pada dasarnya Raihan dan Wulan adalah anak-anak yang baik. Saat itu mereka nggak bisa mengendalikan sisi jahat dalam diri mereka. Teman-teman bayangin deh, seorang ibu yang sudah kehilangan anaknya dengan cara yang sangat mengerikan masih bisa berkata demikian pada orang-orang yang sudah menghilangkan nyawa anaknya. Sampai sekarang orang tua ini masih rutin mengunjungi Raihan dan Wulan di tahanan. Sesekali mereka membawakan makanan dan mereka ini masih tetap menunjukkan kasih sayang seperti orang tua. Gak cuman itu, orang tua Raihan dan Wulan juga masih bisa berhubungan baik dengan orang tua Ina. Banyak yang gak habis pikir, sebesar apa sih cinta kasih dalam diri orang tua Ina? Teman-teman, kasus ini adalah pengingat kalau emosi yang tidak terkendali bisa berujung pada tindakan yang tidak terbayangkan. Cemburu, dendam, dan amarah yang dibiarkan menguasai diri dapat menghancurkan lebih dari satu kehidupan. Tapi teman-teman, sikap orang tua Ina menunjukkan bahwa yang namanya kebaikan hati dapat tetap hidup bahkan di tengah kehilangan yang paling menyakitkan sekalipun. Pengampunan mereka menunjukkan kalau kebencian tidak akan menyembuhkan luka, tapi ketulusan cinta kasih akan membawa kedamaian. Memaafkan bukan untuk membebaskan para pelaku dari hukum, tapi untuk membebaskan diri sendiri dari belenggu kebencian. Memaafkan itu bukan berarti kita melupakan kejahatan, tapi memilih untuk tidak hidup dalam dendam yang pelan-pelan menghancurkan diri kita sendiri. Di dunia yang penuh dengan kebrutalan, tindakan memaafkan mereka adalah salah satu bukti bahwa yang namanya harapan dan kemanusiaan itu masih ada.